Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Urhuhe Dena Siburian SKM MKes, NIDN 3408127201. Saya adalah dosen tetap pada Prodi D3 Kebidanan Tapanuli Utara, Poltekkes Kemenkes Medan. Adapun spesialisasi saya adalah mengajar pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas. Melalui video ini, saya akan menyampaikan pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik mengajar dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. 1. Delivery, yaitu bagaimana cara saya menyampaikan materi perkuliahan agar lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Terkait hal tersebut, saya menerapkan berbagai strategi. Yang pertama secara langsung, di mana pada tatap muka di depan kelas, saya menggunakan metode ceramah, diskusi, simulasi, role play, dan demonstrasi. Di center learning atau pembelajaran berpusat pada mahasiswa dapat mengupload materi yang telah saya bagikan pada aplikasi Edlink agar mahasiswa dapat mempersiapkan diri sebelum perkuliahan dimulai. Selanjutnya pada pembelajaran mandiri, sebagai pengembangan student center learning atau pembelajaran berpusat pada mahasiswa dapat mendownload materi kuliah yang telah dibagikan sebelumnya pada aplikasi Edlink agar mahasiswa dapat mempersiapkan diri dan lebih fokus untuk menerima materi yang akan diberikan. Yang kedua, interaksi, yaitu bagaimana membangun interaksi dengan mahasiswa. Maka saya membuat strategi, yaitu memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk bertanya atau diskusi tentang hal-hal yang kurang dipahami oleh mahasiswa, ataupun tentang isu-isu terkini yang ada pada kebidanan komunitas. Hal ini dapat merangsang mahasiswa untuk berperan aktif dalam memberikan respon, sehingga lebih mudah memahami materi yang akan diberikan. Selain itu, mahasiswa juga dapat menghubungi saya melalui media sosial, misalnya dengan email, WA, atau WA group yang dibentuk pada grup mata kuliah ini. Dalam hal pengisian daftar hadir, pemberian materi kuliah, dan pengumpulan tugas, mahasiswa dapat memanfaatkan aplikasi online Poltekkes Kemenkes Medan, yaitu dengan aplikasi Edlink. Yang ketiga, cara saya menilai kemampuan mahasiswa adalah dengan asesmen, yaitu penilaian secara objektif. Di awal perkuliahan, akan menjelaskan RPS terkait kontrak perkuliahan sehingga mahasiswa dapat memahami dan mengetahui aktivitas apa yang akan dilaksanakan selama 1 semester. Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami aktivitas yang akan dilakukan dan dapat menyusun strategi belajar agar dapat memahami materi yang akan diberikan. Kemudian, saya akan menilai kemampuan mahasiswa dengan dasar penilaian sebagai berikut. Yang pertama, teori 40%, meliputi nilai tugas 20%, nilai ujian teori 40%, nilai ujian teori UAS 40%. Dalam praktek 60% meliputi 40% bimbingan praktek dan 60% ujian praktek. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas dengan bobot SKS 4 SKS dengan distribusi 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini ditempatkan pada semester 4. Akan disampaikan oleh tim dosen yang berjumlah 4 orang, yaitu saya sendiri sebagai koordinator mata kuliah. Yang kedua, Ibu Dimpu Rismawati Nenggolan, SST MKes. Yang ketiga, Ibu Ganda Agustina Hartati Simbolon, SST MKep. Dan yang keempat, Bapak Janer Pelanjani, SKM MKes. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas adalah mata kuliah wajib dalam program studi ini dan merupakan mata kuliah utama pada program studi ini. Pada mata kuliah ini, CPL atau capaian pembelajaran prodi yaitu CPL 1 mengenai sikap, CPL 2 mengenai pengetahuan, CPL 3 mengenai keterampilan umum, dan CPL 4 mengenai keterampilan khusus. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep pelayanan kebidanan komunitas. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kesehatan masyarakat dan mampu melaksanakan promosi kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pelayanan kesehatan ibu dan anak. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pergerakan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, mampu melaksanakan program kesehatan yang terkait dalam meningkatkan status pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk PWS-KIA dan hipnoterapi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan ibu menyusui. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan sistem jaminan pelayanan kesehatan, perilaku manusia, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan epidemiologi dan statistik dasar yang terkait proses praktek kebidanan. Yang kesembilan, mahasiswa mampu melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kebidanan di komunitas. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian kegiatan asuhan kebidanan di komunitas. Topik materi atau pembahasan pada mata kuliah ini yaitu
1. Konsep pelayanan kebidanan komunitas. 2. Kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan. 3. Pergerakan dan pemberdayaan masyarakat. 4. Pelayanan kesehatan ibu dan anak di masyarakat. 5. Program kesehatan yang terkait dalam meningkatkan status pelayanan kesehatan ibu dan anak. 6. Sistem jaminan pelayanan kesehatan. 7. Epidemiologi yang terkait dalam praktik kebidanan. 8. Statistik dasar yang terkait dalam praktik kebidanan. Ke-9. Monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kebidanan di komunitas. Dan yang terakhir 10. Pendokumentasian kegiatan pada pelayanan kebidanan komunitas. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku-buku teks, modul, handout dari dosen, media audiovisual, dan jurnal hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. Selanjutnya, saya akan menyampaikan video pengajaran saya secara tatap muka di dalam kelas. Ohayo gozaimasu, minasan. Ohayo gozaimasu, sensei. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa, tetap semangat, yes. Ya, terima kasih. Apa kabarnya semua? Baik, Bu. Apakah sehat? Sehat, Bu. Iya, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Untuk itu, kita mulai berdoa. Doa selesai? Baik, untuk pertemuan kedua hari ini, kita akan membahas topik promosi kesehatan. Apakah anak-anak semua sudah mendownload materi yang saya share di aplikasi Edlink kita? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Sudah dibaca? Sudah, Bu. Iya, terima kasih. Apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Iya, untuk hari ini kelompok kecil ada 14 orang kita ini, semuanya hadir. Nanti saya akan isi absensi di aplikasi Edlink kita. Oke, baik ya. Nah, kita akan mulai perkuliahan hari ini dengan topik promosi kesehatan. Nah, kalau kita mendengar kata-kata promosi, yang terpikir di benak kita itu tentang apa ya? Mempromosikan sesuatu yang baru, Bu. Iya, ada Pak nih. Terima kasih atas pendapatnya, mempromosikan sesuatu yang baru. Ada pendapat lain? Memperkenalkan sesuatu yang baru, Bu, agar seseorang bisa tertarik kepada produk itu. Iya, lebih lengkap. Terima kasih Reni. Ya. Jadi promosi ini memperkenalkan sesuatu, baik itu barang, jasa atau program kepada sasaran kita. Ya, boleh yang baru atau yang dimodifikasi gitu. Sehingga sasaran kita meningkat pengetahuannya, berubah sikapnya menjadi lebih baik atau berubah perilakunya gitu, ya. Jadi seseorang yang dahulunya perilakunya kurang baik, karena kita promosikan sesuatu kegiatan yang baik, jadi berubah perilakunya menjadi baik. Nah, jadi ini kita promosi kesehatan. Tentu promosi kesehatan adalah tentang masalah kesehatan. Tentu saja tentang masalah kesehatan. Nah, jadi yang promosi kesehatan itu apa ya? Coba. Iya, Rahel. Promosi kesehatan itu kan, Bu, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan individu, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Kalau kita cerita tentang kesehatan, promosi kesehatan tentu saja yang kita promosikan adalah tentang kesehatan. Ya, dengan tujuan untuk merubah perilaku, ya kan, perilaku sasaran kita. Siapa tadi sasaran kita ya? Masyarakat. Ya? Individu, kelompok, dan keluarga. iya, individu, kelompok, keluarga dan masyarakat. Ya, untuk lebih jelasnya pengertian promosi kesehatan kita bisa ambil dari pengertian WHO dan pengertian Kemenkes. Nah, kita adopsi pengertian dari Kemenkes tentang promosi kesehatan. Nah, coba Prativi bacakan apa ya arti promosi kesehatan? Menurut Kemenkes, promosi kesehatan adalah upaya memberdayakan masyarakat agar mampu meningkatkan dan melihara kesehatan mereka sendiri. Iya, terima kasih Prativi. Nah, jadi di sini tentu saja promosi kesehatan adalah untuk meningkatkan dan melihara kesehatan masyarakat mereka sendiri. Ya, upaya ini mencakup menginformasikan. Jadi kita menginformasikan, menceritakan hal-hal yang baik tentang kesehatan. Kemudian mempengaruhi, ya, sehingga sasaran kita tadi bisa terpengaruh, bisa percaya apa yang kita sampaikan, kan? Nah, promosi kesehatan dalam hal ini adalah mencakup menginformasikan. Bagaimana kita menginformasikan, memberitahukan kepada sasaran tentang program-program atau tentang informasi kesehatan, kemudian mempengaruhi mereka. Mempengaruhi artinya bisa merubah pengetahuannya, merubah sikapnya atau merubah perilakunya, sehingga mereka menuruti apa yang kita informasikan tadi, gitu, ya kan? Kemudian kita bisa membantu masyarakat agar mampu menolong diri mereka sendiri untuk mengenal masalah kesehatannya,
serta dapat meningkatkan kesehatannya, begitu. Nah, jadi pada intinya pengertian promosi kesehatan itu adalah menyampaikan pesan tentang kesehatan. Kita sampaikan pesan tentang kesehatan kepada, ini sasaran tadi yang kita ceritakan. Sasaran kita adalah individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, sehingga sasaran kita ini meningkat pengetahuannya. Setelah meningkat pengetahuannya, dan kita harapkan akhirnya adalah perubahan perilaku. Nah, contohnya kita berikan promosi kesehatan ini biasanya dalam bentuk penyuluhan kesehatan. Ya, kita berikan penyuluhan kesehatan kepada ibu hamil agar ibu hamil mau memeriksakan kehamilannya kepada bidan atau kepada dokter kandungan, gitu. Nah, berapa kali ya harusnya minimalnya seorang ibu hamil itu memeriksakan kehamilannya selama hamil? Iya, minimal 6 kali. Nah, kita beritahukan itu kepada ibu hamil tadi. Kalau ibu hamil tidak termasuk dalam individu. Kalau kelas ibu hamil, kelompok. Kalau keluarga yang rentan terhadap masalah kesehatan, itu keluarga, ya kan? Kalau sasaran pada masyarakat, misalnya adalah masyarakat yang terdampak, misalnya terdampak bencana alam atau yang terkena wabah. Nah, itu misalnya kalau dalam sasaran kita masyarakat. Nah, jadi tadi kita bilang kita memberikan penyuluhan kepada ibu hamil tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan, ya kan? Kepada ibu hamil tadi salah satu individu agar meningkat pengetahuan ibu tadi. Si ibu tadi tahu, oh ternyata penting ya periksa kehamilan. Oh ternyata harus minimal 6 kali. Gitu. Jadi peningkat pengetahuannya. Jadi setelah meningkat pengetahuannya, kita harapkan berubah perilakunya. Kalau dahulunya ibu itu enggan atau tidak merasa penting pemeriksaan kehamilan, setelah mendengar promosi dari kita, pentingnya pemeriksaan kehamilan, maka ibu akan meriksa kehamilannya kepada bidan atau kepada dokter kandungan. Gitu. Jadi berubah perilakunya. Ya kan? Atau misalnya di keluarga yang ayahnya merokok, ya sementara di rumah itu ada balita dan bayi. Nah, kita datang ke keluarga tadi memberikan penyuluhan tentang bahaya merokok, gitu kan ya. Nah, jadi kita harapkan si bapak tadi berubah perilakunya dari yang merokok menjadi tidak merokok atau paling enggak berkurang jumlah rokok yang dihisap per hari. Nah, setelah bapak tadi meningkat pengetahuannya tentang bahaya merokok, tahu dia apa efeknya kepada keluarga, terutama bayi dan balita, dia berubah perilakunya tadi, ya kan? Mengurangi frekuensi merokok atau kita harapkan bisa menghentikan merokok tadi, begitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, baik, kita lanjutkan. Ya, ada beberapa metode penyuluhan atau promosi kesehatan yang bisa kita laksanakan kepada masyarakat. Nah, yang pertama secara individual. Bisa dibacakan Esra? Metode secara individual berupa bimbingan dan penyuluhan, konseling dan wawancara. Iya, terima kasih. Nah, ini bisa kita secara orang per orang. Ya, misalnya kita memandikan bayi, datang kita ke rumah ibu bersalin memandikan bayi. Nah, pada saat kita mandikan bayi, kita bisa mengadakan ini penyuluhan per orang kepada ibu, misalnya tentang perawatan tali pusar. Iya, bagus. Perawatan tali pusar. Itulah contohnya promosi kesehatan atau penyuluhan orang per orang, gitu ya. Nah, yang kedua, metodenya bisa secara kelompok. Ya, bisa dibagi dua, kelompok besar dan kelompok kecil. Kalau dikatakan besar, berapa orang pesertanya? Lebih dari 15 orang. Metodenya bisa ceramah dan seminar. Nah, kalau kelompok kecil, apa tadi ya? Iya, pesertanya kurang dari 15 orang. Ayo coba dibacakan deh, berapa contohnya apa tuh? Kalau dia kelompok kecil? Contoh dari kelompok kecil yang pertama diskusi kelompok, celah pendapat, bola salju, grup kecil, role play, dan simulasi. Iya, terima kasih Ayu. Sri Pakpahan, bisa dibacakan metode yang ketiga? Metode pemberita permasalahan ditujukan untuk masyarakat luas dan tidak membeda-bedakan sasaran, berupa ceramah umum, pidato, simulasi, artikel di majalah, film, video, dan rekaman. Papan reklam. Iya, terima kasih Sri. Oke. Nah, berikutnya kita bahas tentang media. Media promosi. Kalau dikatakan media berarti apa nih ya? Kalau dikatakan media, alat. Iya, alat. Jadi kalau media promosi, alat untuk menyampaikan promosi yang mau kita sampaikan. Nah, siapa yang tahu ya? Contoh promosi ya? Media. Media promosi yang bisa kita gunakan itu
lihat leaflet, poster, dan spanduk, dan juga buku dan majalah. Ya, terima kasih Nur Caida. Ya. Ada lagi contoh yang lain? Ya, Indriani. Jika di dalam media elektronik kan Bu seperti komputer Bu, televisi dan internet Bu. Iya, komputer, televisi dan internet atau media sosial. Contohnya apa ya? Siapa yang bisa kasih pendapat? Kita bisa media dengan media sosial? Iya, coba Ana. Kalau media sosial itu kan seperti Facebook, Instagram, gitu. Iya, terima kasih Ana. Ada pendapat lain Esra? Apalagi contohnya yang sering kalian gunakan? Seperti Twitter juga Facebook bisa didapatkan. Iya, WhatsApp yang paling gampang ya. Di WhatsApp kita bisa men-share berbagai informasi, video, gambar, informasi-informasi lain. WhatsApp paling gampang, gitu ya. Jadi ada berbagai media yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan kesehatan. Nah, salah satunya yang paling sering kita gunakan adalah media leaflet. Peragakan promosi kesehatan dengan media leaflet. Ya. Coba masing-masing sudah ada pegang leafletnya? Leaflet itu berbentuk selembaran, ya, bisa dilipat 3, ya kan? Bisa lipat 3 dan timbal balik. Biasanya leaflet ini menarik karena dia iya, berbagai macam warna, berisi tulisan-tulisan dan gambar-gambar. Ya. Coba ada yang bisa menyebutkan apa kelebihan leaflet ya? Coba Amelia, bisa dibacakan? Kelebihan leaflet apa, Dek? Satu, efektif untuk pesan yang singkat dan sederhana, tidak butuh waktu banyak untuk membaca. Ya. Dua, berisi gambar-gambar yang tidak dapat disampaikan secara lisan. Ya. Yang ketiga, desain lipat yang simpel dapat menarik minat pembaca. Ya. Yang keempat, biaya produksi murah sehingga dapat diproduksi lebih banyak. Ya. Yang kelima, bisa dibawa pulang, disimpan, dan sewaktu-waktu dapat dibaca kembali. Yang keenam, tidak tergantung dengan arus listrik. Ya, terima kasih Amelia. Nah, ya. Jadi ada kelebihan-kelebihannya dibanding dengan media lain, media sosial atau media-media lain, ya. Yang pertama, berisi pesan-pesan yang singkat-singkat, ya. Jadi gampang dimengerti, mudah dimengerti. Jadi sasaran kita nggak perlu banyak waktu membaca, mereka bisa membaca pesan-pesan yang singkat tadi. Jadi waktu lebih singkat, gitu. Ya kan, berisi gambar-gambar yang tidak dapat disampaikan secara lisan. Nah, kalau kita lihat gambarnya, ini tentang stunting. Yang mana yang stunting? Nah, jadi kita nggak harus bilang pendeknya berapa dibandingnya, kita bisa lihat gambar ini. Oh, yang lebih pendek, oh berarti itu yang stunting, gitu. Ya, jadi dengan lihat gambar kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, biasanya produksi lebih murah karena ini bisa difotokopi. Ya, bisa difotokopi, bisa dibagikan kepada masyarakat, pada sasaran kita, walaupun sasarannya banyak. Jadi nggak perlu biaya yang mahal, gitu. Bisa dibawa pulang. Contoh yang lain. Bisa dibawa pulang oleh ibu-ibu hamil, oleh sasaran kita dibawa pulang ke rumahnya, dan kalau penting sewaktu-waktu dia bisa baca kembali, gitu. Ya, sampai di rumah dia bisa baca-baca, gitu kan, disimpan, dan penyimpanan tidak memerlukan tempat yang banyak, ya karena dia berupa selebaran saja. Dan yang terakhir, tidak tergantung dengan arus listrik. Jadi kalau misalnya lagi mati lampu atau kita promosi kesehatan di desa-desa yang belum ada masuk listrik, tidak akan menghalangi proses penyuluhan kita, karena dia tidak menggunakan arus listrik. Oke. Nah, dari beberapa kelebihan tadi, tetap aja ada kekurangan. Setiap media ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kita tergantung kita melihat situasi, melihat tempat yang akan kita berikan penyuluhan, media apa yang cocok. Begitu, ya. Melihat sasaran kita, kita bisa tentukan media apa yang cocok. Nah, kekurangan leaflet ini siapa yang bisa bacakan ya? Ya, nah, coba silakan. Kekurangan leaflet yaitu yang pertama, informasi terbatas dan kurang spesifik. Ya. Kedua, jika tulisan terlalu kecil atau gambar tidak menarik, orang enggan membacanya. Yang ketiga, mudah rusak bila basah atau robek. 4, mudah hilang dan rusak. 5, bisa terjadi salah persepsi jika informasi kurang jelas. 6, menjadi penghalang untuk sasaran yang buta huruf. Ya, terima kasih Ana. Nah, karena tadi kita bilang dia tulisannya singkat dan padat, bisa jadi informasinya terbatas, gitu. Ya, informasi terbatas dan kurang spesifik karena dia disingkat-singkat informasinya, gitu ya. Yang kedua, jika tulisan terlalu kecil, nah ini juga kita perlu perhatikan kalau kita mau membuat leaflet. Tulisan jangan terlalu kecil, ya. Jadi pembaca bisa dengan jelas membaca informasi yang kita tuliskan atau kita berikan. Nah, karena terbuat dari kertas, ini mudah robek
atau bisa basah gitu. Ya kan, jadi dia tidak tahan lama. Dan yang kok mudah hilang. Nah, kekurangan yang lain adalah bahwa leaflet ini mudah hilang. Ya, mudah hilang karena kita bisa letakkan di sembarang tempat, bisa mudah hilang. Nah, yang kekurangan yang lain bisa terjadi salah pengertian atau salah persepsi apabila informasi yang kita berikan kurang jelas. Karena kita mau menyingkat-nyingkat informasi, kadang-kadang jadi kabur tujuan utamanya. Ya, jadi informasi yang kita berikan sebenarnya sebaiknya harus walaupun jelas, tapi walaupun singkat, tapi harusnya jelas sehingga mudah dipahami apabila sasaran kita membaca sendiri, gitu ya. Dan yang terakhir, bisa menjadi masalah bagi sasaran kita kalau mereka buta huruf, nggak bisa baca. Jadi mereka nggak mengerti, gitu. Kalau hanya gambar-gambar, bisa yang tadi itu bisa salah pengertian, bisa salah persepsi. Ya, begitu ya, kelebihan dan kekurangan dari leaflet ini. Mengadakan penyuluhan, yang pertama kita ingat harus ada adalah SAP. Apa itu SAP? Satuan Acara Penyuluhan. Ya. Nah, dalam satuan acara penyuluhan akan diketahui di sana apa topik penyuluhan kita, siapa sasaran kita, kapan dilaksanakan, berapa lama waktunya, dan tempatnya di mana. Oke. Nah, jadi untuk praktek kita hari ini, kita akan mengadakan penyuluhan dengan menggunakan media leaflet. Nah, harus diingat, kalau kita menggunakan media leaflet, harus kita berikan kepada sasaran kita leaflet yang akan kita bahas, supaya sasaran kita bisa membaca dari leaflet yang dibagikan kepada mereka. Baik, kepada mahasiswa, apakah ada yang bisa mempraktekkan promosi atau penyuluhan ini? Saya, Bu. Ya, Edika, silakan. Oke. Baiklah, selamat siang Ibu-Ibu sekalian. Siang, Bu. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Kebidanan Tapanuli Utara Poltekkes Kemenkes Medan. Nah, di sini saya sedang berpraktek kebidanan publik, yang dimana di sini saya akan mengadakan penyuluhan untuk pencegahan stunting. Seperti itu ya, Ibu? Iya, Bu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu nih kepada Ibu semua karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam undangan kami pada hari ini. Terima kasih, Ibu. Iya, Bu. Baiklah Ibu-Ibu, saya akan memberikan leafletnya masing-masing supaya kita bisa membacanya sama-sama ya, Bu. Iya, Bu. Sudah terbagi semua, Bu? Sudah, Bu. Nah, boleh sama-sama kita lihat ya, Bu, di leaflet yang sudah saya berikan tentang stunting atau kerdil. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak atau balita yang akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan Ibu-Ibu dimulai dari masa sejak janin dalam kandungan hingga seorang anak berusia 2 tahun. Seperti itu ya, Ibu? Iya, Bu. Nah, ada yang bisa mengulangi, Bu? Apa itu stunting? Ya, silakan Ibu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Iya, baik sekali. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Nah, adapun penyebab dari stunting itu ialah, Bu, yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum pada masa kehamilan. Nah, yang kedua, 60% dari anak usia 0 sampai 6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif. Nah, yang ketiga, 2 dan 3 anak usia 6 sampai 24 bulan tidak menerima MPASI. Seperti itu ya, Ibu, penyebabnya. Iya, Bu. Apakah ada yang sudah mengerti atau ada yang masih bingung tentang penyebab stunting tadi, Bu? Bu, izin bertanya. Iya, baik. Silakan, Bu. Tadi ada Ibu sampaikan tentang ASI eksklusif. Saya kurang mengerti tentang ASI eksklusif itu apa. Bisa Ibu jelaskan tentang apa itu ASI eksklusif? Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. ASI eksklusif, Ibu-Ibu, adalah pemberian ASI tanpa tambahan makanan seperti makanan dan minuman sebelum 6 bulan. Seperti itu ya, Ibu. Nah, selama 6 bulan itu kita hanya memberikan ASI saja kepada bayi kita. Tidak boleh diberikan makanan, minuman, madu, jus lainnya seperti itu. Tidak boleh ya, Bu? Iya, Bu. Selanjutnya kita masuk ke mencegah. Tadi kan kita sudah mengetahui penyebab stunting. Sekarang kita untuk mengetahui penyebab pencegahan stunting. Yang pertama, mengoptimalkan asupan nutrisi selama hamil hingga balita atau 1000 HPK. Yang kedua, lakukan pola asuh ibu hamil dan balita dengan benar. Yang ketiga, konsumsi air minum sehat dan jamban sehat. Yang keempat,
periksa kehamilan dan pantau tumbuh kembang balita. Nah, periksa kehamilan ini Bu, seperti kita mengikuti kelas ibu hamil, seperti itu ya Bu. Nah, untuk balita boleh kita setiap diadakan posyandu kita boleh mengikutinya Bu, supaya anak-anak kita segera diberikan imunisasi. Seperti itu ya Bu? Iya, Bu. Baiklah Bu, sudah mengerti Bu? Sudah, Bu. Baiklah Ibu Nurca, boleh dijelaskan poin-poin untuk mencegahnya Bu? Baiklah Bu, di sini ada dibilang kita dapat mengoptimalkan asupan nutrisi selama hamil hingga balita atau 1000 HPK. Yang kedua, kita dapat melakukan pola asuh ibu hamil dan balita dengan benar. Yang ketiga, konsumsi air minum sehat dan jamban sehat. Yang keempat, periksa kehamilan dan pantau tumbuh kembang balita. Oke baik Bu, terima kasih ya Bu. Nah di sini Ibu sudah mengetahui ya kan Bu, apa itu stunting, pencegahan stunting, dan penyebab dari stunting. Boleh dijelaskan lagi Bu, yang sudah mengerti arti stunting Bu, sekali lagi Bu? Iya, silakan Bu. Dekat sama Bu. Kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Oke baik Bu, terima kasih Bu. Makasih banyak ya Bu. Nah jadi di sini penyuluhan kita sudah selesai. Saya harap saya memberikan penyuluhan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan ibu-ibu sekalian dapat melakukan dan mencegah bagaimana cara mencegah stunting terhadap anak-anak kita nanti. Semoga Indonesia kita tercegah dari stunting. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Jika ada kata salah atau penyampaian pesan, saya mohon maaf ya Bu. Iya Bu. Baik, kita berikan aplaus atas waktu ini. Baiklah, anak-anak kami semuanya, tadi kita telah selesai membahas tentang promosi kesehatan, tentang pengertiannya, tentang tujuannya, media apa yang kita gunakan, dan metode apa yang kita gunakan. Dan kita sudah mempraktekkan bagaimana cara melakukan penyuluhan. Untuk pertemuan kedua ini, kita akan membuat tugas ya, masing-masing mahasiswa menentukan topik penyuluhannya, buat subnya dan buat medianya. Oke? Kirim ke adlink kita. Kirim di adlink sehingga nanti saya bisa memeriksa tugas kalian dari sana. Ya. Demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini. Tetap semangat. Ayo, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Tetap semangat. Yes. Oke, terima kasih. Demikianlah pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran saya. Terima kasih.